Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita kembali kedatangan tamu, teman-teman, dari salah satu survivor atau teman kita yang ingin berbagi tentang pernikahan dia dengan suspek penderita NPD. Oke, teman kita ini ingin berbagi, teman-teman, bahwa ketika kita memilih pasangan itu sebenarnya tidak semudah seperti yang kita bayangkan, teman-teman. Ya, kita memang nggak pernah tahu sih ya, kita akan mendapatkan pasangan seperti apa, karena untuk mengenal seseorang itu bukan sesuatu yang mudah. Waktu pun tidak bisa memberikan kita pencerahan yang penuh untuk mengenal seseorang. Tetapi dari sisi bahwa ketika kita tahu ada ilmu psikologi, ada tes tentang kepribadian seseorang, itu bisa menjadi sesuatu yang mungkin berguna ketika kita mau memilih pasangan hidupnya kita. Nah, untuk teman-teman tahu apa maksud perkataan ini, kita kali ini akan mendengarkan kisah dari salah satu survivor ini. Salam Mbak, terima kasih sekali karena udah mau datang ke podcast saya ini, gitu ya. Uh, Santai aja sebagai pembuka, kita ingin tahu nih gimana background dari Mbaknya, mungkin dulu bagaimana bertumbuhnya di keluarganya, dan kemudian bagaimana perkenalan, dan kemudian menikah dengan seseorang yang ya suspek dari penderita NPD atau seseorang yang toksik begitu ya. Mungkin bisa diperkenalkan dahulu. Halo, selamat malam Konofri. Selamat malam juga teman-teman yang nonton. Aku uh, anonim ya, backgroundku ini uh, apa ya? Kalau kata orang sih aku polos, naif, lugu gitu. Terus kayak periang, supel, penyayang. Terus apa ya? Jadi dulu tuh aku sebelum merit, aku anak yang takut akan Tuhan. Bahkan orang tuaku tuh udah udah lama nggak ibadah, tapi aku tuh bisa bergumul dan bisa merangkul terang terang dalam terang garamnya di keluargaku gitu. Jadi Artinya aku adalah di keluarga di juga keluarga mungkin keluarga Anda tuh backgroundnya mungkin tidak religius banget, tetapi Anda sendiri lebih religius dari orang tua, begitu ya? iya, betul. Terus jadi aku juga di keluarga, di sosial aku terkenal kayak kalau apa ya, aku tuh selalu ngajak mama papaku tuh kayak komsel, gereja gitu. Jadi selalu yang ngajak lah gitu. Terus uh, apa juga ya? Oh iya, aku hidup di keluarga yang adat, moral, sopan santun, tata krama itu saklek banget. Kayak gitu. Jadi aku juga tidak bergaul bebas dan menjaga kehormatan. Artinya Terus, bahwa keluarganya itu dalam tanda kutip sebuah keluarga yang kaku begitu ya. Sangat menjunjung hmm, tinggi nilai tradisional. aku nggak tahu itu kaku atau tidak karena aku nggak tahu dunia luar seperti apa. Jadi yang aku anut cuma ya itu karena aku kan juga dari kecil hidupnya cuma sekolah, kursus, terus usaha jaga toko di rumah itu berangsur sampai aku kuliah. Jadi aku tidak ada dunia bermain. Bahkan aku kalau kerja kelompok pun aku tidak diizinkan gitu. Jadi aku nggak bener-bener nggak tahu dunia luar seperti apa. Jadi udah lurus-lurus aja hidupnya gitu. Kehidupan yang lurus dan mungkin dalam tanda kutip ya, tanpa sadar mungkin terisolasi. Walaupun mungkin orang tua tidak bermaksud mengisolasi ya. Mereka berpikir bahwa itu mungkin sebagai sebuah jalan yang lurus dan baik adanya begitu ya. Iya. Kemudian Terus aku gampang empati sama simpatiku tinggi banget sama orang gitu. Terus kayak aku juga punya sisi manja, tapi manjanya aku ini kayak mencari kenyamanan. Jadi aku lebih senang main sama yang usianya di atas aku. Terus begitu juga otakku sudah termindset kalau punya pasangan aku pengen yang usianya di atas aku tapi nggak tua-tua banget kayak selisih 2 tahun, 5 tahun kayak gitu. Karena pikiranku aku butuh sosok yang bisa mengayomi aku
aku butuh sosok yang lebih pintar dari aku, karena aku kan kayaknya langsung kehidupan keras nih buat gimana caranya cari uang, jaga toko, usaha gitu. Anak Jadi paling yang tua ya? bisa mengimbangi aku. Anak paling tua Hmm, enggak? enggak, terakhir. Oke. Jadi emang keluargaku didikannya militer banget gitu. Didikannya militer banget. Terus kayak aku juga punya sisi mandiri. Sisi mandiriku dari SD, aku sudah terbiasa kayak nyetrika baju sendiri. Jadi kelas 1 SD tuh nyetrika baju sendiri sampai tahan lepuh. Terus kayak misalnya kalau nggak ada tas, aku gimana caranya punya tas sendiri, jahit gitu. Terus kan aku juga apa? Jadi orang tuaku tuh bukan orang yang sederhana banget, ada cuma cara mendidiknya tuh kayak menjadikan anak kayak karyawan. Jadi nanti dapat uang jajan dari hasil kerja, dari hasil jaga toko usaha itu, gitu. Jadi mungkin kalau aku kulik diriku sendiri, aku kayaknya kenapa suka sama yang usianya di atasku, karena figur ayahnya atau orang tua yang sibuk, nggak ngerti deh. Karena itu bukan ya, Artinya bahwa gitu. di balik kerasnya didikan tersebut, ada sisi diri Anda tuh yang mengharapkan sebuah kelembutan yang mengayomi Anda yang mungkin tidak Anda dapatkan dari orang tua atau dari ayah ya. Iya, betul. Jadi didikannya terlalu keras, kayak semua usaha aku udah jalanin gitu. Maksudnya kayak multitasking gitu, aku menjalanin usaha. Jadi kayak papaku punya satu usaha gitu kan. Jadi satu usaha itu aku jaga, ini boleh disebut nggak sih Kak usahanya? Nggak usah lah, pakai inisial aja. Nggak usah. Iya, aku punya satu usaha di mana usaha A, terus aku juga usaha B, usaha C, usaha D, tapi aku dipegang seorang. Itu aku kewalahan banget sih gitu. Tapi aku terlatih multitasking aja. Jadi bahkan pekerjaan pria pun aku bisa melakukannya gitu. Jadi sekeras itu kehidupanku. Nah, terus aku juga lumayan berprestasi karena waktu aku kuliah di tempat lumayan ternama, aku dapat beasiswa gitu. Nah, cuma ya kalau orang tuaku tuh kayak minim pujian, minim pujian sama aku gitu sih. Oke, jadi gini, kira-kira kalau saya bisa nyimpulkan gini, hidup kamu tuh sebenarnya lurus, berada pada track yang semestinya, tetapi sepertinya Mm-mm. kok hidup itu dituntut untuk selalu menjadi kuat dan sempurna. Padahal kan sebenarnya kita manusia biasa yang nggak harus sesempurna itulah hidup kan gitu. Dan di dalam diri itu mungkin ada sebuah keinginan untuk bahwa saya nggak haruslah hidup sekeras ini, saya nggak harus hidup harus sesempurna dan sekuat ini. Sehingga kamu merindukan di mana ada seseorang yang bisa ngertiin kamu dan bisa menjadi tempat bersandar di mana mengerti bahwa kamu tuh seseorang yang sebenarnya nggak kepingin jadi kuat-kuat banget, nggak pengen jadi sekuat ini gitu. Karena kamu kan sebenarnya juga manusia biasa, apalagi kalau kamu seorang Iya, wanita gitu ya. iya betul, betul. Sama ini juga sih mau, jadi nanti nyambung ke depan. Jadi aku tuh kayak dari kecil tuh sudah di apa buat menjaga kehormatan tuh sudah sering di reminder sama orang tua gitu. Terus kayak kalau ada teman-teman di sekolah atau di kampus yang ngomong jorok, kamu pergi ya gitu. Nanti kamu dikiranya cewek nakal juga. Jadi aku anak yang patuh aja gitu, lempeng-lempeng aja. Nah, walaupun aku usianya sudah cukup, tapi untuk edukasi 21 plus aku nggak tahu-tahu banget. Nggak tahu-tahu banget gitu. Ya, saya mungkin sedikit-sedikit menangkap lah ya, gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Kaku secara tradisional, secara keras gitu ya, mungkin tidak mengikuti perubahan zaman, walaupun sebenarnya mungkin mereka Mm-mm. menganggap itu adalah sebuah
metode yang baik dan sudah teruji gitu ya, karena mungkin generasi-generasi sebelumnya juga memperlakukan mereka seperti itu. Gitu ya, mungkin seperti Iya, itu kali ya. iya, Oke, betul. oke, ya ya. Kemudian dalam perjalanan hidupnya kamu, Terus udah gitu singkat cerita aku kan waktu itu tuh punya pasangan. Nah, pasanganku ini kebetulan sederhana, sederhana banget secara ekonomi. Aku aku punya prinsip, kan aku kan nyarinya itu kenyamanan ya. Dan aku setiap punya pasangan pasti aku uji gitu kan. Dan aku punya prinsip kalau orang apa yang penting tuh karakter dia bisa maju atau enggak, terus sifatnya ini gimana, karena aku kan udah nyaman nih. Jadi kalau nyaman aku udah dapet, karakternya bisa maju, menurutku rezeki bisa dicari sama-sama. Nah cuma aku tuh waktu itu udah dilamar, tapi aku tidak direstui sama keluargaku karena dia sederhana banget. Aku sering dikasih tahu kalau kehidupan tuh harus realistis gitu. Nah, singkat cerita, ketika aku lagi gundah banget gitu, nggak direstuin, aku ketemu si suspek NPD ini di medsos. Nah, aku tuh cerita semuanya itu. Cerita, maksudnya sih apa ya? Pengen dapat berbagi aja gitu pendapat ya. atau solusi, iya berbagi aja sih. Nah cerita, tapi nggak disangka ketika aku cerita, jadi berlanjut sih, berlanjut, terus ketemu, terus apa ya, Menjalin hubungan mulai gitu. ketemu aja sih, Oke. ketemu pertama kali. Nah, masuk ke fase Love love bombing. bombing kali ya. Ya. Love bombing, karena kan aku ketemu di medsos curhat tuh pertemu pertama. Nah pertemu kedua cepet banget langsung love bombing. Jadi karena aku menceritakan apa adanya diriku, dia masuk, dia bilang gini, nikah sama aku aja yuk, katanya gitu. Nikah sama aku aja yuk, gitu. Terus dia meyakinkan bahwa pernikahan itu memang butuh materi gitu, harus realistis gitu. Dan dia Nah, punya habis itu. itu punya itu, punya itu. Jadi aku emang udah kayak, ini orang baru ketemu kedua loh gitu kan. Terus udah gitu dia malah hari esoknya, hari ketiganya dia bawa orang tuanya datang untuk melamar aku, membawa perhiasan untuk mengikat aku. Karena dia tahu kalau aku itu sudah dilamar. Jadi dia kayak nggak mau keduluan gitu. Kan aku udah cerita apa adanya kan. Nah, si orang tuanya suspek NPD ini pun tahu ceritaku apa adanya, seril-rilnya, nggak ada yang ditutup-tutupin. Jadi dia buru-buru ngelamar aku, bawa perhiasan. Cuma ya aku sama orang tuaku bilang bahwa eh, yang jadi suatu ikatan itu bukan perhiasan, tapi hati dan perasaan gitu sih. Nah, terus ya di situ si suspek NPD sama orang tuanya terus meyakinkan aku sama kedua orang tuaku bahwa dia cukup mumpuni dan mapan dalam materi. Jadi orang tuanya pun kayak bilang punya ini, punya itu, segalanya. Pokoknya tinggi deh ngomongnya, kayak gitu. Terus selama perkenalan ini dia juga kayak aku sering teleponan, dia jadi pendengar yang baik. Terus ibunya juga baik. Terus kalau kita jalan tuh apa ya? Selalu ada kejutan-kejutan gitu. Pokoknya buat semua orang ya, bukan buat aku, buat semua orang, bahkan keluargaku melihat dia adalah sosok yang sempurna gitu. Terus Jadi, setiap oke, sedikit dipotong ya. Jadi pada saat itu, ya, dalam kondisi lagi galau, kondisi dengan pasangan yang sebelumnya seperti yang nggak punya harapan, kok tiba-tiba dateng
satu pangeran, pangeran berkuda yang sempurna banget, yang sepertinya menjadi penyelamat dan menjawab semua permasalahannya kamu, dan kemudian mau masuk ke dalam kehidupan kamu dan jadi pasangan kamu. Kira-kira begitu ya waktu itu ya? Betul, begitu, betul. Betul. Dia tahu kan kenapa kenapa yang lalu nggak di ini karena kan materi gitu kan. Terus dia sama orang tuanya bener-bener meyakinkan orang tuaku banget gitu biar bisa diterima Oke. Nah, sempurna. pada saat itu Terus yang dirasakan apa sih? Bingung, merasa ini sebagai sesuatu yang kayaknya nggak mungkin jadi kenyataan, atau terbuai luar biasa dan merasa bahwa wah kayaknya akhirnya saya tuh ketemu deh orang yang saya impi-impikan gitu. Yang mana waktu itu yang dirasakan? waktu itu aku sadar sih, sadar karena feelingku kuat ya. Jadi waktu itu aku dibilang suka iya, terus karena maksudnya aku pun kayak gimana ya, kayak yang Ada yang janggal nggak diidam-idamkan sih? juga kali ya. Ada. Jadi kalau berdasarkan cover emang kita semua ngerasa ini yang diidam-idamkan gitu. Karena kan secara ekonomi kayak mapan, sempurna, terus setiap hari datang ke rumah gitu. Terus jadi pendengar yang baik gitu-gitu. Terus bahkan ini yang gongnya sih. Yang gongnya ini papaku memberikan syarat biaya pernikahan, dia melebihi limit dari biaya pernikahan tersebut. Itu yang bikin keluargaku wow gitu, secara keluargaku yang realistis ini. Tapi di Terus sisi lain ada perasaan yang mengatakan bahwa kok kayaknya terlalu sempurna untuk jadi kenyataan. Ada nggak sih pikiran gitu? kalau aku bukan melihat dari situ. Kalau aku kan lebih ke sifat karakter yang tadi aku bilang. Jadi sebenarnya aku tidak ingin sama orang ini. Aku sudah bilang sama orang tuaku bahwa yes, aku suka, yes, mungkin suka, ada rasa bahagia dikit, seneng. Tapi kalau untuk jadi pasangan hidupku, jadi suami, no, aku bilang gitu. Aku tidak yakin. Tapi saat itu mungkin bisa dibilang aku dijodohkan sama orang tuaku. Jadi gitu. Terus aku ya dijodohkan. Jadi selama pernikahan aku pun konflik batin. Jadi pada saat itu sebenarnya mungkin Konflik orang tua batin. melihat bahwa pasangan yang lama itu tidak sesuai dengan maunya mereka, sedangkan yang baru itu lebih sesuai dengan kriterianya mereka gitu ya. Jadi sebenarnya love bombingnya itu Ya, sebenarnya bukan berhasil ke kamu, tetapi berhasil ke orang tuanya kamu gitu ya. iya betul. Bukan orang tua doang, semua keluarga. Seluruh sekitarnya kamu gitu ya. Iya, iya betul. Semuanya Karena teryakinkan melihat, gitu ya. iya, karena melihat dari cover kan, selain materinya, covernya juga kan emang soft banget gitu, baik, nice. Udah gitu ditambah lagi kan kayak biaya pernikahan nggak ragu-ragu dia langsung transfer ke rekening aku gitu. Jadi yang keluargaku mikirnya lebih ke kayak yang bener mau nikah yang ini loh gitu. Karena melihat dia memberikan uang banyak transfer ke rekeningku gitu. Sedangkan kamu sendiri pelakunya justru sebenarnya nggak yakin akan hal tersebut ya. Mungkin karena melihatnya dari Nggak karakter ya, yakin. bukan materi ya. Iya, iya, aku lebih ke karakter, hati gitu-gitu. Kan sering ngobrol kan. Itu. Ya, kemudian Nah, lanjutkanlah. love bombingnya sih singkat ya, cuma lebih ke dari orang tuanya sama dia merayu dengan menunjukkan kemapanannya. Terus sama yang tadi dia bikin pesta yang Yang lebih mewah dari lah, dan limit lain-lain gitu gitu ya. kan. Iya, tapi nah sebenarnya di sini pun ketika di pernikahan pun aku udah kayak bingung sih. Karena kan yang aku tahu pernikahan itu adalah mimpi wanita atau keduanya. Tapi ini tuh aku kayak nge-follow dia aja gitu. Jadi aku masih kayak
mimpiku belum terrealisasi sih, tapi ada beberapa hal yang aku pengen ini dia izinin gitu. Jadi aku udah kayak diatur sama dia gitu. Oke. Di situ menurutku sih janggal ya, kalau menurutku ya gitu. Tapi kamu nggak bisa Nah, bersuarakan hal tersebut gitu ya, karena dalam selalu tanda kutip tuh, dimenangkan oleh dia, oke. Dan selalu dimenangkan oleh dia. dan dia bisa melakukan itu karena dia sudah mendapatkan restu dari orang tua yang notabene memegang keputusan pada saat itu gitu ya. Iya, sebenarnya ada case juga sih, maksudnya kayak dari orang tua dia kan bilang nikah sederhana aja gitu kan, atau pemberkatan aja gitu. Nah terus dari orang tuaku bilang eh, resepsi lah, karena nanti kalau nggak merasakan itu akan menyesal karena pernikahan sekali seumur hidup. Nah jadi aku tuh ngambil di tengah-tengah gitu loh, di tengah-tengah di mana yang budgetnya nggak terlalu dihabisin, jadi budgetnya setengah aja gitu. Tapi dia pengen pakai cara dia dengan alasan pengen memberikan yang terbaik. Nah, jadi di situ kakakku pun bilang, ya udah kita juga kan nggak keluar apa-apa gitu, ikutin aja lah, dia mau kasih yang terbaik kok. Aku terima, cuma masalahnya ini masalah awalnya dia bilang ke ibunya itu keinginan aku. Oh, oke, oke, oke. Itu sebuah red flag juga sebenarnya ya. Iya, jadi dia tidak mau ngomong kalau itu, kenapa dia nggak, jangan jadi pengecut gitu, harusnya tegas kayak ini keinginan aku, ingin memberikan yang terbaik gitu. Oke. Gitu, Oke. padahal itu kan uang dia juga, bukan uang orang tuanya. Oke. Gitu Oke. sih. Oke. Kemudian kita masuk ke posisi itulah ya, mungkin mulai menceritakan bahwa bagaimana kemudian ada yang masih menceritakan ketika mau menikah itu Enggak sih, langsung ke pernikahan ya, udah atau cukup bagaimana sih. dia berubah gitu ya menjadi Iya, melakukan abusive atau apa, boleh mulai diceritakan berubah. dari situ. Oke, oke. Gimana tuh Iya, ceritanya? nah jadi love bombingnya nih singkat banget, jadi langsung masuk ke mulai perubahan ya, mulai perubahan pas abis resepsi. Jadi aku bingung kan, yang kita tahu masa-masa awal nikah itu manis, romantis, honeymoon. Kok beda ya? Maksudnya dari bayangan ini beda gitu. Jadi pas awal nikah ini kan masuk rumah tuh, boom, masuk rumah. Jadi dia tuh, aku tidur pisah kamar. Aku kayak, aku kan anaknya physical touch banget. Dia kalau aku physical touch dia nggak mau. Sampai aku waktu itu mengemis-ngemis kayak pengen 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 peluk gitu kan. Dia nggak mau, sampai nolak, sampai itu bisa jadi ribut besar. Nggak mau gitu. Itu sih perubahannya di situ. Terus dia kayak cuek banget. Terus kayak apa ya? Kayak jarak gitu. Tidur pisah kamar. Terus kayak dia tuh punya dunianya sendiri. Jadi aku kayak nggak dianggap ada di dalam rumah itu. Oke. Terus kayak aku dianggap cuma pelayan doang, bukan pasangan. Jadi kan aku dinasehatin mamaku kayak jadilah istri yang taat gitu. Aku melayani semuanya dari A sampai Z, tapi kayak kok kayak nggak dianggap gitu. Jadi kayak gimana ya? Kayak aku cuma cuman sebagai pelayan gitu. Iya, cuma seolah melayani, tak perlu dicintai gitu. Eksistensiku cuma ngurus rumah, kebutuhan dirinya, sarapan, baju, tanpa pujian, tanpa ngasih semangat, tanpa bilang thank you, tolong, terima kasih, bahkan udah sering di reminder pun itu tidak ada. Tunggu, supaya Terus teman-teman bisa nangkap ceritanya, kita mulai dulu ya. Jadi ketika misalnya sebelum nikah itu dengan persiapan pernikahan dan lain-lain itu pada saat itu nggak kelihatan lah. Semuanya kelihatan baik-baik saja. Dia kelihatan sebuah sosok yang diimpi-impikan gitu ya. Sosok gitu. Jadi semua orang nggak ada yang lihat lah. Kamu juga nggak tahu pada saat itu gitu ya. Kemudian nggak tahu. Setelah menikah, dia berubah jadi seseorang yang berbeda banget. Kira-kira begitu kah? Beda banget, langsung jomplang. Oke, dia langsung jomplang dan
terlihat bukan seseorang yang kamu kenal dan kamu mau untuk nikahi gitu. Itu ya yang dirasakan ya? Betul, Oke. betul. Kalau yang dari cerita kamu tadi tuh yang saya katakan tuh seperti kamu mengatakan bahwa saya tinggal bersama satu ruangan atau satu rumah, tapi seperti saya tuh tidak tinggal bersama. Artinya Iya, koneksi emosinya tuh enggak ada, seperti dua orang yang tinggal saling tidak mengenal satu sama lain. Itu ya? betul, 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 betul. Itu yang aku bilang juga adalah ke keluargaku kayak gitu, kok kayak gini ya gitu, tapi nggak ada yang percaya gitu. Terus apa ya, yang paling aneh banget nih, aku masuk rumah itu kayak maling, kayak bukan pasangan. Jadi gimana ya, aku nggak bisa ngegambarin ekspresi dan gesturnya kan. Pokoknya aku tuh Oke. dari sikapnya itu dia kayak kayak masukin aku tuh maling atau ART baru di dalam rumahnya Oke. gitu. Jadi Jadi dia seperti kayak takut. dia punya rumah itu, kamu Mm-mm. datang tuh bukan sebagai partner, tetapi sebagai orang luar yang datang ditugaskan untuk melayani dia gitu ya. Bukan sebagai Yes, seorang partner hidup betul, gitu. betul. Terus kalau misalnya apa ya, dia tuh diam-diam nih. Kadang kesalahan aku selalu difoto-fotoin. Aku bingung. Kalau misalnya aku belum cuci baju, atau misalnya ada hal yang berantakan, atau misalnya naruh di tempat tidak pada tempatnya, dia foto-fotoin, terus dia rekam-rekam segala macem. Itu tuh aku bingung di situ, kata aku, kok begini ya gitu. Problemnya Aku adalah ngerasa dulu nggak ketahuan itu ya, karena kenalnya cepet banget. kalau aku sih udah feeling kan, Ah, aku udah oke, feeling ini orang rada rada, cuma kan aku kan kayak nggak punya pilihan, oke, 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 oke. nggak Kemudian, punya pilihan dari orang tuaku. ya. Terus Jadi, kemudian aku kayak ngerasa terisolasi aja. Jadi kan aku tipe keluarga yang rame, tipe keluarga yang bersosialisasi. Nah terus, tapi ketika orang tuaku bahkan kakakku datang, itu tuh dia kayak nggak suka, bahkan dia diem di dalam, dia kayak nggak suka. Terus setelah itu tuh nanti aku tuh kayak ada aja gitu salahnya. Jadi intinya terus lama-lama kan tamu pun males datang ke situ gitu. Jadi nggak ada tuh, jadi lama-lama aku terisolasi. Terus dia juga melarang aku untuk curhat dan cerita ke siapapun gitu gitu. Terus dengan alasan jangan menceritakan apa aib keluarga gitu ya. ya, betul itu, jangan menceritakan aib keluarga. Kan aku bingung ya, jadi tuh aku kadang suka, aku tuh nggak pernah diurut ya, tiba-tiba setelah menikah aku sering diurut, sering masuk rumah sakit gitu-gitu. Nah terus aku tuh saking udah gundah banget, kadang aku ada keluarlah tangisanku, bilang aku suka tidur pisah kamar. Terus kadang dinasehatin tuh sama tukang urutnya, terus jadi kata nanti dimarahin sama suamiku, jangan kayak gitu gitu kan. Aku tuh kan polos, aku nggak ngerti ya harusnya tuh gimana sih, karena nggak dikasih tahu gitu sama orang tua aku. Terus aku juga kan lempeng-lempeng aja gitu. Oke. Terus nggak dihargain. Terus apa lagi ya, oh iya, ketika aku anaknya kan heart to heart banget kalau ngomong. Nah ketika aku ngomong, ngeluarin unek-unek semua itu ke dia sambil nangis, itu dia ya responnya diem aja, kayak aku tuh ngomong sama tembok. Terus atau bahkan kalau aku ngomong, misalnya aku ngomong apa, dia kadang pura-pura nyanyi lalalala gitu. Terus aku bilang itu tidak sopan, seperti itu tidak baik, tapi dia selalu mengulang itu. Terus ketika aku ini nggak mempan nih aku nasehatin, ketika aku bales, maksudnya ngebales itu buat ngasih tahu dia ini loh rasanya diginin, tapi dia marah, dia bilang ya yang nggak baik jangan ditiru. Jadi dia kayak, dia boleh kok, aku nggak boleh ya gitu. Terus Standar aku negara. terus iya, terus kayak dia tuh aku tuh sering mengkritik, tapi mengkritiknya tuh yang membangun. Maksudnya kayak misal ada tetangga nih di luar, yang kamu kalau ada tetangga
sapa kek atau apa kek gitu. Jangan, orang bilangnya kamu sombong. Jadi dia terkenal sombong dan kayak arogan di situ. Jadi terkenal kamu sombong. Terus dia tuh kayak merasa setiap aku kritik dia merasa diserang. Aku berkali-kali bilang aku tuh tidak menyerang kamu loh. Terus bahkan ketika aku menceritakan kalau kita sering ribut ini, aku kayak dia merasa diserang. Aku bilang, terus setiap ribut dia harus ada yang salah. Dan aku bilang, aku lebih ke mencari solusi, bukan sibuk mencari siapa yang salah. Aku bilang gitu. Jadi nggak pernah ketemu, dar terus. Gitu tuh. Terus dia diam-diam sadap handphone aku. Terus semua sudut rumah pasang CCTV. Gitu. Jadi aku bingung. Jadi aku terus dia juga sering kayak liatin cewek-cewek seksi gitu, tapi dia tidak melihat aku ada. Terus aku suka diajarin sama kakakku gitu pakai baju seksi juga gitu kalau suami pulang, tapi dia nggak ngelirik aku sama sekali. Aku udah dandan cantik, padahal aku merasa aku melihat, bukan aku merasa, dan aku bener aku wanita menarik loh gitu, tapi kok dia sama sekali kayak mengabaikan aku, malah bilang ya udah pakai baju panjang aja gitu. Aku jadi bingung gitu sih. Terus kayak gitu terus sampai apa ya, ada kita tidak hubungan biologis di bawah 3 tahun. Kita tidak hubungan biologis di bawah 3 tahun. Kayak gitu-gitu. Terus aku tuh jadi kayak Merasa terasing ya? aku hamil asing. Aku hamil pun terabaikan. Ya siklusnya sama, tetap tidur pisah kamar, sama pokoknya tetap gitu. Terus sampai aku, karena orang tuanya nanyain terus hamil, aku hamil waktu itu kan. Hamil pun aku sama dalam kesendirian. Terus aku sering stres, depresi, tidur. Kadang aku tidurnya siang gitu. Terus aku juga bolak-balik psikolog. Psikolog pun udah bilang ya picunya ya suami ini, tapi dia benar-benar nggak ada dukungan emosional sih. Dia tetap kayak siapa lu gitu sih. Dia tetap Nggak kayak nggak nganggap aku ada. merasa dirinya tidak ada yang salah dengan diri dia, gitu ya. Tidak ada yang perlu diperbaiki dari dirinya dia, dan dia tidak merasa perlu untuk memperbaiki keadaan atau hal apapun gitu ya. Iya. Aku sampai pernah jadi people pleaser sih dulu. People pleasernya lebih ke mengemis cinta, minta dicintai. Karena selama 5 tahun pernikahan aku kayak sudah mencoba berbagai cara kok aku salah lagi gitu. Jadi kamu tinggal dengan seseorang yang kamu merasa tidak punya koneksi emosional, seseorang yang bukan seperti pasangan tetapi lebih seperti seorang majikan, tidak punya koneksi emosional, tidak punya koneksi biologis, seseorang yang menyebabkan kamu terisolasi, seseorang yang menyebabkan kamu ketakutan karena dia selalu mencari kesalahan kamu gitu ya. Kamu berusaha memperbaiki keadaan tersebut tetapi tidak pernah berhasil. Jadi ini bukan seperti sebuah pernikahan yang kamu pikirkan. Apa kelanjutannya? Kelanjutannya aku juga dibuat seperti tidak berharga. Jadi dia sering memuji wanita lain dan mentertawakan aku di depan teman-temannya di belakangku. Jadi mengolok-olok aku. Terus kayak dia juga pernah punya TTM-an gitu, dimana ketika ketahuan sama aku, jadi bukannya dia berusaha meyakinkan aku, tapi dia malah mancing aku, dimana buat aku melabrak ke rumahnya. Ketika aku sudah melabrak ke rumahnya, marah-marah, maki-maki, ternyata pas sudah dikumpulkan semua di mediasi, suamiku ini membela wanita tersebut, padahal wanita tersebut sudah ada suaminya. Jadi dinarasikannya aku yang salah. Aku di situ bahkan dia bilang bini gue gila.
gue bela lu nyebut cewek itu. Jadi aku kayak nggak berharga dan itu polanya terus berulang Jadi bukan gitu. cuma satu kali kasus aja gitu. Iya, bukan cuma satu kali Berkali-kali kasus, gitu ya. polanya berulang gitu. Bahkan setiap kalau aku mau ngomong apa, dia selalu bilang aku tuh selalu salah persepsi. Jadi kalau orang ngomong apa, salah persepsi. Jadi aku kayak lama-lama nih, aku emang lemot, bego gitu. Jadi aku pikir dulu aku mau brand ya, tapi ternyata enggak, enggak, cuma berapa persennya doang mau brand gitu. Jadi boleh dibilang gini, Terus dia tuh jadi bukan seperti sebuah orang pasangan yang harusnya kita sama-sama saling mengembangkan sayap untuk terbang bersama-sama, tetapi lebih seperti kamu tuh bermusuhan dengan dia gitu ya. Jadi seperti bahwa setuju, kamu tuh betul. musuh yang harus dijatuhkan terus gitu di depan banyak orang atau di apapun kasusnya, pokoknya kamu tuh musuh yang harus direndahkan dan dijatuhkan, bukan seorang partner yang sebenarnya untuk terbang bersama-sama gitu. Itu kan suami istri kan harusnya begitu gitu kan? Betul. Bahkan di depan orang tuaku atau keluargaku, kalau misalnya ada ngomongin kejelekanku, dia paling semangat. Paling semangat gitu. Jadi kayak emang senang aja gitu dia di situ sih. Nah, terus selanjutnya bagaimana abuse terjadi, apa yang kamu rasakan dan modusnya. Nah, modusnya yang aku rasa itu kayaknya abuse emosional dan psikologis ya. Dia silent treatment berhari-hari buat ngehukum aku, terus dia bisa pergi ninggalin aku lama-lama. Terus udah gitu dia bisa gaslighting, jadi dia bisa muter balikin cerita. Udah gitu bisa menuduh aku halu, selalu bilang aku halu-halu, menjadi sugesti diriku. Terus menyalahkan aku atas hal yang nggak aku lakukan. Terus kontrolnya ekstrim sih. Jadi semua keluargaku sama dia di-cut. Terus setiap hari itu kita nggak pernah keluar rumah, selalu di dalam rumah. Terus kan aku full IRT ya, jadi stres banget, nggak ada temen yang diajak ngobrol, terus nggak boleh ngobrol sama siapapun. Terus semua rumah setiap sudut di CCTV. Terus udah gitu handphoneku berkali-kali disadap ketika aku lagi tidur. Bahkan iCloudku semua note segala macam password dia sadap gitu. Jadi udah gitu apa ya, dia juga kayak bilang apa ya, jadi sampai ada temennya bilang kalau lu punya skill lu nggak jadi ibu rumah tangga kayak gitu kayak sakit hati sih, padahal dia yang bilang gak usah kerja, suruh jadi anak itu. Terus apalagi, oh iya, yang aku bingung ini dia bisa, aku masih nggak ngerti sebenarnya, dia bisa nggak hubungan intim bertahun-tahun. Aku bingung. Jadi pernikahan udah hampir 5 tahun tapi bisa dihitung jari sih hubungan intimnya gitu sih. Jadi dulu mikirnya apa dia kelainan hormon atau biseks atau apa gitu. Tapi setelah aku baca-baca ternyata setelah aku konsul sama psikolog gitu di Halodoc, ternyata emang NPD ini ada 3 ciri. Jadi dia apa ya, dari segi komunikasi, finansial, dan seks. Nah, aku baru tahu di situ. Terus, nah pokoknya dia selalu, aku nggak tahu ini namanya flying monkey atau enggak, dia selalu melibatkan pihak ketiga yang dimana nanti aku jadi kambing hitamnya. Nah, dimana aku tuh jadi takut ketika aku mau ketemu temenku, aku tuh takut buat ketemu, karena aku takut nih nanti temenku punya masalah sama aku jadi kambing hitam lagi gitu. Sampai segitunya sih. Terus yang aku rasain ya bingung, stres, merasa tidak dianggap,
merasa tidak aman, merasa tidak dicintai, merasa semua salah diriku gitu. Sampai aku self harm kan, pukul diri sendiri, mau bunuh diri berkali-kali, jalan di mall aku pengen loncat gitu. Pikiran itu ada tapi aku selalu tahan gitu. Dan Terus ya dan kehidupan seperti ini nggak pernah kamu alami sebelumnya kan? nggak pernah. Jadi Oke. setiap aku berkali-kali konsultasi ke sini ke sana ke orang tua segala macam, itu aku pikir karena perkenalan yang singkat, aku belum mengenal dia awalnya. Terus aku pikir aku yang salah gitu. Jadi aku selalu perbaiki diri gitu. Nah, cuma Tapi tidak pernah di cukup. tahun tidak pernah cukup, semakin parah, lukanya semakin parah di hatiku sampai aku punya, ya bahkan aku pun tidak mengerti mentalku ini gitu. Yang tadi aku bilang, aku pikir aku mombrand, aku sebodoh itu kalau ngomong sama orang, sampai kadang kamu deh yang maju nanti kamu jelasin ke aku ya, dan aku di depan orang atau depan dokter pun aku bisa diolok-olok, aku wanita yang bodoh gitu. Terus udah gitu aku tahu-taunya di tahun 2025, di mana aku ada baca di medsos NPD, narsistik. Aku cari-cari tahu itu narsistik gitu, dan yang yang aku pelajari juga bolak-balik psikolog, emang narsistik itu ada di dalam semua manusia tapi tergantung berapa persentasenya. Nah, kalau si suspek NPD ini mungkin ya 89% kali ya, 89%. Dia 90% terus maksudnya. ya 89% lah, nggak nyampe 90 Ya. banget kali ya. Terus fase, karena waktunya terbatas kan, nggak bisa cerita detail juga kan, jadi aku baca poinnya aja. Nah, fase discard, bagaimana dia meninggalkanmu. Nah, dia ini dia selalu mencari memakai kelemahanku dengan mengancam aku. Yang pertama, dia mengancam aku dengan cerai. Berkali-kali dia pakai ancam aku cerai. Nah, ketika itu sudah mempan ancaman cerai, dia atau enggak dia pergi meninggalkan aku ke rumah orang tuanya tanpa kabar. Di chat juga nggak dibales gitu. Jadi aku yang maksudnya yang kondisiku sudah tertekan, terus ngurus anak masih pada kecil-kecil sendirian gitu, aku kayak kewalahan dan entah, kayak anxiety-ku tinggi gitu saat itu. Jadi dia selalu menggunakan ancaman-ancaman kayak bilang cerai, atau dia tiba-tiba pergi berhari-hari nggak ada kabar, terus mengabaikan aku, udah gitu nyindir-nyindir sarkasme segala macam kayak gitu sih. Nah, polanya ini pun sampai ke anak gitu, polanya sampai ke anak, sampai kayak dia selalu apa ya, jadi kan anak nggak ada yang mau deket sama dia gitu, sampai kayak anak pertamaku tuh kayak suka dicubit gitu sama dia. Terus anak pertamaku suka bilang sakit, sakit ayah, sakit. Terus udah gitu dia ntar compare sama anak satunya lagi, ini nggak sakit nih, saudara kamu nggak sakit nih gitu. Terus keesokan harinya anakku ini dicubit lagi, terus dia bilang gini, tidak sakit ayah, tidak sakit ayah. Menurutku kayak kasihan ya, jangan sampai ini anak jadi people pleaser, dia menahan sakit cuma buat penerimaan ayahnya gitu sih. Gitu. Kalau itu red flag ya kalau gitu kan. Iya, sama gitu kan. Artinya kan sebenarnya kita harusnya memahami bahwa anak-anak itu punya hak untuk mengekspresikan rasa sakit mereka, bukan menekan rasa sakit mereka. Justru kan sebenarnya kita orang tua memberi ruang bagi mereka untuk mengungkapkan rasa sakit mereka supaya mereka itu merasa terlindungi kan gitu. Ketika mereka nggak bisa mengungkapin rasa sakit di luar sana, mereka kan mengungkapin itu kan harusnya sama orang tua kan, yang diharapkan bisa ngertiin mereka kan begitu. Ini kan justru sebaliknya, mengajarkan mereka untuk menekan rasa sakit mereka kan begitu. Iya.
Ya gitu. Jadi sebenarnya Jadi dia sedikit saya tanya, berarti ibaratnya tuh hubungan biologis tuh hanya untuk bikin anak aja gitu ya, dengan frekuensi yang sangat rendah gitu ya. yes, eh sebenarnya pengen cerita cuma kan waktunya terbatas ya. Jadi dia kadang yang tadi aku bilang dia kan harus selalu ada yang disalahkan dan tipenya mencari alasan, pembelaan selalu gitu. Dia selalu bilang kayak ada yang iri nih, ada yang ngirim magic gitu segala macam. Jadi tuh aku ya nggak pernah begitu ke tempat begitu. Jadi nggak ada henti-hentinya, tapi nggak ngefek, nggak ngaruh gitu sih. Oke. Jadi ternyata entah itu suatu hukuman atau apa aku juga nggak ngerti. Sedikit pertanyaan ya, bahwa ketika misalnya pada saat itu pokoknya keadaan ini kan bikin kamu nggak bisa berpikir secara waras lagi kan, bahwa sebenarnya Ya, kamu itu berada pada kondisi yang tidak normal. Manusia normal tuh yes, nggak hidup kayak gini kan, tapi kan kamu memang nggak bisa berpikir lagi pada saat itu ya. Jadi sebenarnya ya, kan ketika misalnya dia ngancam cerai, dia ninggalin kamu, silent terima dan lain-lain itu mempan banget ya, bikin kamu tambah takut gitu kan. Karena kamu pikir mempan lah, banget. karena kesalahan kamu berpikir kamu sumber masalahnya kan gitu. Dan kalau dia ninggalin kamu berarti kamu benar-benar sumber masalah. Dan itu semakin menakutkan kamu pada saat itu gitu. Jadi sangat mempan gitu ya. Bukan, sebenarnya yang menakutkan aku jadi dia mengancam cerainya ini dengan nambah aku aduin ya ke ibu aku. Nah, aku tuh takut kenapa? Karena abuse dan serangan mental dari ibunya tuh lebih dahsyat lagi dan perkaranya akan lebih lebar lagi, digaslighting segala macem. Kan aku pengennya rumah tangga nih nggak melebar kemana-mana gitu loh. Jadi aku merasa aku berjuang sendiri di sini di rumah tanggaku gitu. Gitu. Jadi aku nggak takut cerainya, aku kayak mikirin anak sama takut sama mertua gitu. Karena Oke. aku kan nggak berkutik. Kamu tidak takut cerainya, kamu takut dramanya. Iya, drama. Aku pikiranku waktu itu masih kayak sekali seumur hidup. Terus kayak anakku nih harus. Jadi aku punya pikiran pengen punya anak nih yang keluarga yang harmonis gitu, takut akan Tuhan gitu-gitu udah ada dah di pikiranku gitu, gitu sih. Ya lagi pula kan karena kamu Makanya juga aku dibesarkan di mempertahankan. sebuah keluarga yang begitu juga kan. Yang mengajarkan Iya, kelurusan hidup kan begitu kan. Kalau bisa hidup tuh iya, lurus, betul. jangan sampai bengkok sana sini, jangan sampai ya pokoknya kata cerai dan berpisah itu sesuatu yang diharamkan karena tidak lurus lah, ibaratnya begitulah. Jadi menakutkan juga gitu kan. Sebenarnya mungkin gitu. Apalagi Iya, dalam pemikiran bahwa bukan dalam pemikiran sih, memang udah dalam kondisi nggak waras kan dalam tanda kutip kan. Semuanya semua blur, kamu sendiri nggak tahu kehidupan apa yang kamu jalani. Jadi pokoknya intinya pada saat itu mungkin berpikir sedapat mungkin jangan ada drama, jangan ada konflik. Jadi saya mengorbankan diri saya lah begitu. Mungkin kira-kira iya, begitu ya. betul, betul. Bahkan sebenarnya aku nih nggak tidak ingat apa yang terjadi di awal pernikahan itu aku tidak ingat sama sekali, tapi berhubung karena di podcast ini harus menceritakan aku jadi teringat kembali gitu karena di posisi titikku saat ini kondisinya kan aku bener-bener down mental banget gitu. Apa ya yang depresi berat itu mayor ya, mayor gitu. Depresi major. Terus major ya, iya major itu. Nah terus udah gitu aku udah emang beneran bego, terus kayak udah dilihat orang semua orang aku yang gila. eh Udah gimana ya, nah sampai akhirnya kita setiap kali ribut gitu pisah rumah, aku ngerasanya kok ngeplong ya gitu. Sampai di titik aku setiap ketemu dia, aku udah kepalanya nunduk, tanganku saling pegangan gini, kakiku ngerapet semua, gemeter kayak orang kedinginan. Jadi aku takut setakut itu. Oke. Aku sampai setakut itu, terus aduh aku ceritanya pengen nangis soal itu. Setakut itu terus sampai akhirnya waktu itu tuh aku ke psikolog lagi, cuma psikolog bilang aku harus dia bilang sebenarnya dia sudah tersumpah tidak boleh menyarankan untuk berpisah, tapi untuk kamu disuruh pisah gitu. Tapi aku disuruh
berdamai dulu dengan diriku sendiri dengan cara balik lagi ke rumah, lawan rasa takutku untuk diriku. Jadi ketika aku sudah siap mental dan segala macam, aku boleh berpisah. Tapi setelah aku lakukan sambil aku terapi healing kemana-mana gitu kan, ternyata 2 atau 3 minggu aku sangat tidak kuat. Aku bener-bener natap muka, lihat muka dia aja aku tak sanggup gitu. Jadi aku sudah di titik itu sih kok. Dan itu berlangsung sampai hari ini. Nah hari ini itu aku udah sebulan berpisah, aku ngerasa ngeplong. Terus aku ngerasanya kayak kayak pecahan piring. Jadi aku kayak sedang menyatu-nyatukan kembali piring-piring itu agar menjadi bentuk, kayak menemukan jati diriku pelan-pelan. Menyatukan puzzle. Gitu. Iya, menyatukan puzzle. Aku merasa kayak kok rasanya ngeplong ya. Jadi setiap berkali-kali kita ribut, pisah rumah segala macam, aku ngerasain ngeplong. Kayak ngeplong aja. Apalagi ini udah sebulan, aku ngerasa ya itu aja, kayak mulai nih aku yang tadinya bodoh mulai kayak terkonek kembali pelan-pelan gitu. Tahu nggak kenapa bisa Yang begitu? tadinya mungkin tekanan bukan sih kalau aku tanya mamaku. Oke, teman-teman semua yang nonton podcast ini sekalian ya, untuk teman-teman tahu, kenapa kita tuh selalu disarankan untuk no contact sama seorang narsisis. Karena ketika kita no contact dengan seorang narsisis, maka itulah kesempatan kita untuk kemudian berpikir menjadi lebih jernih. Kenapa kalau orang itu harus berpisah dari seorang narsisis itu awalnya, yang paling penting awal-awal kita selalu menyarankan untuk berpisah dulu secara fisik dan komunikasi. Karena kalau kita masih berkontak dengan si narsisisnya, apalagi kalau dia itu masih di satu lingkungan dengan kita, kamu nggak akan pernah bisa berpikir jernih. Kamu nggak akan pernah bisa menyusun puzzle-puzzle, dan kamu nggak akan pernah bisa menyadari apa yang terjadi kepada diri kamu. Tetapi ketika kamu berpisah dengan seorang narsisis untuk jangka waktu yang sebanyak mungkin, selama mungkin, maka pada saat itulah seperti sebuah pencerahan, segala sesuatu akan jatuh pada titik-titik tertentu dan kamu akan mulai bisa mengkoneksikan titik-titik tertentu dan mendapatkan atau mengetahui pencerahan tentang apa yang kamu alami. Itu kenapa no contact dengan seorang narsisis itu sangat penting, karena itu sangat membantu kalian. Walaupun kamu belum berpisah secara hukum misalnya, atau belum berpisah secara resmi, tetapi berpisah dulu secara fisik itu akan sangat membantu kalian karena bisa membantu pikiran kalian lebih jernih. Dan menurut saya itu yang terjadi pada kamu kan, benar ya? Betul, betul. Nah itu Konofri betul banget. Kenapa? Karena kan yang tadi aku bilang setiap ribut pisah rumah kan aku ngerasa ngeplong. Nah kali ini aku bukan memberanikan diri ya, tapi emang karena aku udah setakut dan setrauma itu sama dia, sampai aku blokir semuanya. Aku tidak mau ada akses apapun karena setiap aku pisah rumah dia kadang suka mencari cara tetap aku gimana caranya terlihat gila. Nah aku ketika aku memblokir semua akses segala macam, gak mau komunikasi, seperti yang Konofri bilang, aku sedang menyatukan puzzle-puzzle kembali gitu. Sampai kakakku pernah bilang gini, lu sama gua aja berani, kenapa sama suami lu nggak berani gitu. Jadi pada butuh psikolog. Jadi aku bilang tekanan mentalnya beda. Maksudnya kalau sama kakakku kan ribut selesai minta maaf ya udah. Kalau sama dia kan beda gitu. Gitu sih. Sedikit pertanyaan, keluarga udah tahu dan sebenarnya mereka tahu nggak sih sebenarnya kamu alami? Karena sebenarnya kan yang paling menyedihkan itu adalah korban narcissistic abuse itu nggak bisa cerita ke siapa-siapa karena mereka orang nggak ngerti gitu apa yang terjadi kepada kalian gitu. Keluarga ngerti nggak? Iya. Atau sampai sekarang masih bilang Tidak. udahlah balik aja, jangan balik cerai, semua bla 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 bla, yang penting tuh bla 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 gitu. Atau mereka sudah mulai mengerti bahwa kamu tuh sebenarnya tidak baik-baik saja. Tidak ada yang percaya samaku satupun. Jadi kenapa proses aku sampai 5 tahun menikah sama dia balik lagi, udah pulang balik lagi gitu. Karena itu tadi aku selalu dinasihatin, kali kamu harus gini-gini, nggak ada yang percaya. Bahkan sampai detik ini pun tidak ada yang percaya. Sampai akhirnya karena dampak
mentalnya sudah sangat luar biasa pada diriku. Aku memohon, aku sujud sama orang tuaku. Terserah kalian mau percaya ataupun tidak. Aku bilang terlepas dia suspek, NPD ataupun tidak, mohon lindungi aku untuk tidak kontak sama suamiku. Aku bilang, aku cuma gitu. Tapi sampai saat ini mereka nggak ada yang tahu siapa yang benar sama yang salah, karena memang dia itu sangat bisa meyakinkan, karena memang aku yang sudah terlihat aku yang gila. Aku sudah di fase ini, jangan-jangan emang aku yang gila ya. Aku sudah di fase gitu sih. Terus sama dia tuh kan selalu nyimpen bukti, ngerekam apa segala macam. Itu yang mereka lakukan biasanya. Ya. Yes. Terus status apa? Pokoknya jadi ibarat dihukum ataupun di mana pasti kan yang mempercayai yang punya data konkret dan bisa menjelaskan. Dan sedangkan aku kan kayak ngomong aja belepetan. Udah gitu mental dan fisikku aja kayak udah nggak gitu waras lagi gitu. Jadi siapa yang mau percaya sama diriku? Udah gitu sama tindakan dia kan yang tidak bisa aku buktikan. Gitu, aku nggak tahu. Jadi yang Kak Nofri tadi bilang karena tidak bisa berbicara ke siapa-siapa, itu betul. Itu betul karena aku tadinya biasanya kan tulis di diary, dan dia sejahat itu sampai aku tidak diberikan space untuk diriku sendiri. Bahkan aku tidak diberikan space untuk diriku sendiri dalam makan, minum, segala macam, karena semua pekerjaan ditumpuk gitu. Apalagi aku mau nulis diary, dan jadi nggak ada teman buat aku cerita. Keluargaku pun tidak ada yang mempercayai, jadi aku tetap berupaya mencari teman cerita kemanapun yang memahami aku. Memang sih membuka aib ya, tapi menurutku ya daripada kita jadi gila gitu. Itu jadi bukan membuka aib lah. Saya luruskan dulu, itu bukan membuka aib gitu loh. Membuka aib itu kalau misalnya ada orang lain punya keburukan tetapi tidak berdampak pada kamu, terus kamu ngomongin keburukan orang lain untuk kepentingan kamu atau untuk keuntungan kamu, itu membuka aib. Tapi kalau kamu tuh mengalami abuse, ya, itu bukan membuka aib namanya, itu kamu mencari pertolongan namanya, gitu loh. Jadi jangan percaya ketika dibilang itu tuh membuka aib gitu ya. Walaupun mereka selalu ngomongnya seperti itu. Iya. Yang aku bingung kenapa sama keluargaku gitu pada nggak ngerti gitu. Tapi ketika aku ada teleponan beberapa yang aku pilih gitu, dia mengerti. Aku cuma cerita dikit, dia ngerti gitu. Kayak Kak Nofri gini, dia mengerti, dia bisa menjabarkan maksud aku. Terus aku kayak kecewa, kok orang pada nggak ngerti ya, kok ini ngerti ya. Jadi aku gitu sih. Ya karena mereka kan nggak Gitu ngalamin gitu loh. Karena mungkin yang kamu ceritakan mengerti itu dia ngalamin. Sedangkan orang tuamu atau keluargamu atau orang-orang yang tidak memahami itu karena mereka tidak pernah mengalami itu. Jadi mereka memandang dari sudut pandang orang yang normal kan, gitu loh. Iya. Jadi seperti kalau kamu bilang silent treatment gitu. Silent treatmentnya orang biasa dengan silent treatmentnya seorang narsisis itu kan levelnya berbeda. Gitu kan? Sindiran-sindirannya itu levelnya berbeda. Jadi mereka yang tidak mengerti itu akan memandang yang kamu ceritakan itu dari levelnya mereka. Sedangkan level yang kamu alami itu kan sangat tinggi levelnya. Ya mereka nggak akan memahami itu kan. Kira-kira Iya. gitu. Bahkan untuk podcast ini pun sebenarnya aku kayak ada kekhawatiran kayak aduh, dicari-cari lagi nggak ya kesalahanku gitu. Tapi satu sisi aku pun sempat kayak mau speak up di medsosku atau di mana buat kayak jangan lagi deh gitu terjadi seperti aku, orang-orang luar di sana gitu. Jadi alangkah baiknya kalau punya pasangan gitu, kalau memang sudah yakin untuk menikah, cek lagi ke psikolog, tapi bukan berbicara, tapi minta alat tes untuk lebih mengenal satu sama lain, atau misalnya ada penyakit psikologis atau apa gitu, mending dites deh. Lebih baik keluar uang sedikit daripada keluar uang banyak buat resepsi dan waktu yang panjang. Menurutku gitu. Walaupun tidak semudah itu ya. Karena kan pada waktu awal ketemu mereka dengan wajah malaikat dan covernya malaikat itu kan kayaknya
kamu nggak pernah lah membayangkan dia bisa berubah menjadi seperti itu gitu. Iya kan ya? Kalau kamu ingat-ingat zaman Iya, dulu kan nggak, rasanya kan nggak mungkin lah ya. Ada orang yang bisa berubah sangat-sangat drastis dari yang kamu kenal soft seperti itu bisa menjadi orang yang melakukan tindakan abusif sehebat itu gitu ya. Apalagi iya, mereka melakukan tindakan abusifnya kan juga secara halus kan? Halus tapi mematikan gitu. halus banget, halus banget karena dia benar-benar yang gimana sih, soft spoken, kayak ngomongnya halus, terus mukanya kalem gitu, halus banget gitu. Jadi Tapi ya ngomongnya nyelekit banget gitu ya. ke aku doang, ke aku doang. Kalau Kamu ke yang doang lain gitu sama enggak. orang lain enggak gitu kan ya? Enggak. Sampai aku juga pernah kayak, eee, entah ini disantet atau enggak, jadi aku sampai digotong sama 4 orang, gitu. Jadi aku hidup aku hidup. Jadi kebetulan kan waktu itu terakhir, mertuaku ada ngasih air, kan emang suka gitu-gitu kan, aku nggak ngerti. Jadi udah toksik banget deh, jadi disuruh minum, nggak lama tuh aku kayak vertigo, aku vertigo berat sampai jatuh di toilet, pura-pura nggak denger, jadi tetap harus bekerja. Aku tidak diberikan hak diriku sendiri, kayak sampai aku manusiakan manusia, kayak pembantu aja dimanusiakan manusia gitu. Aku tidak diberikan hak itu, sampai segitunya. Oke. Artinya Gitu, bahwa tapi beginilah. tapi aku Artinya bahwa pasangan yang seharusnya dia jadi orang terdepan yang melindungi kamu dari rasa sakit, tetapi dia justru menjadi penyebab rasa sakit. Gitu kan ya? betul, Gitu ya. iya betul. Oke. Oke. Em, jadi sedikit ya, maaf karena waktu kita mungkin udah tinggal sedikit sekitar 10 menit gitu ya. Iya, Em, eh, Sedikit mungkin teman-teman mau tahu. Jadi artinya adalah bahwa Anda selama ini, sekarang ini mungkin memang belum berpisah secara resmi, tetapi sudah berpisah secara fisik selama 1 bulan ya. Dan disinilah iya, kesempatan Anda mungkin mulai merenungkan kembali hidup Anda dan kembali ya meletakkan apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Dan mungkin mudah-mudahan Anda tahu gitu ya bahwa Anda nggak gila gitu. Anda tuh sebenarnya sudah selama ini dimanipulasi atau dibohongin sehingga Anda berpikir Anda gila dan Anda lah sebuah sumber masalahnya. Itu yang terjadi. Tetapi mudah-mudahan dengan berpisahnya sementara waktu ini membuat Anda lebih bisa berpikir jernih dan meletakkan semuanya di titik yang seharusnya dan menyadari apa yang terjadi. Begitu ya. iya. Oke. Em, Sedikit kita punya 8 menit. Kita minta dong pesan untuk teman-teman semua yang mungkin mengalami hal yang sama dengan yang Anda alami. Pesan buat teman-teman semua yang tadi aku bilang, kalau punya pasangan, kalau emang yakin udah menikah, ini catatan buat diriku juga. Jadi lebih baik bawa kalian berdua sama-sama ke psikolog gitu, minta alat tes untuk meyakinkan kalian berdua bahwa kalian ya serasi gitu, tidak ada masalah apapun. Gitu sih. Itu sih catatan buat diriku juga, gitu. Tentang menguatkan diri ketika menyadari bahwa pasangan kita adalah seorang narsisis, apakah ada tips atau sebuah penguatan? Atau tidak, nggak apa-apa juga sih, gitu. Mmm, aku juga masih bingung ya, karena aku pun masih mencari-cari mencari-cari Bergumul dengan penguatan keadaan diri. ya. Iya, Oke, mhm. oke. Ya mudah-mudahan sih dengan podcast ini bisa ngeluarin sesuatu yang Anda pendam itu bisa sedikit membantu gitu ya. Karena speak up, Iya, berani ngomong, berani bicara itu juga salah satu langkah untuk menunjukkan bahwa kamu masih hidup. Berarti ya, maksud saya ya, kamu masih iya, ada gitu. Kamu masih ada kamu berhak berbicara, berhak menyuarakan penderitaan kamu dan kamu punya hak untuk itu gitu. Semua orang berhak gitu. Ketika dia menderita, ketika dia sakit, semua orang berhak untuk mencari perlindungan. Dan kalaupun tidak ada orang yang mengerti, itu tidak berarti penderitaan kamu tidak valid. Ngerti ya maksudnya ya? iya, Jadi kalaupun tidak ada paham. orang yang percaya, itu bukan berarti penderitaan kamu tidak valid. Penderitaan itu tetap ada gitu loh. Dan kamu tetap berhak mencari penyelamat
gitu ya, keselamatan buat diri kamu gitu ya. Saya mendoakan, saya yakin teman-teman yang nonton podcast ini juga mendoakan supaya kamu mendapatkan keadaan yang terbaik untuk lepas. Tidak ada alasan apapun yang melegalkan seseorang melakukan abuse kepada siapapun, terutama kepada pasangan hidupnya. Kalaupun itu terjadi, Anda berhak untuk lepas. Mbak, terima kasih sekali sudah datang ke podcast ini. Semoga podcast ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman semua. Ya, Oke, terima kasih juga Kak Nofri. oke.